Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami kitab suci, sabda Allah, sabdamu sendiri, terutama sabda Putramu Yesus Kristus. Bantu kami Bapa untuk semakin mencintai kitab suci, semakin mengasihi kitab suci, dan menimba pengetahuan, tetapi juga terlebih mengalami kehadiran-Mu. Bantu kami ya Bapa, lewat sabda-sabda yang kami dengar dan kami baca, kami semakin diserupakan dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, pada tanggal 20 November 2020, kita diajak dalam bacaan pertama tentang apa arti dan makna sabda Allah itu. Dari kitab Wahyu kita diminta untuk seperti Tuhan mengatakan kepada Yohanes, ambillah gulungan kitab suci itu dan makanlah. Terasa manis di mulutmu, tetapi akan terasa pahit di perutmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sabda Allah, gulungan kitab suci itu adalah cara Allah mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Cara Allah menunjukkan, memberikan pesan-pesan message kepada kita, supaya kita mengerti, kita fahami, tetapi terlebih kita hayati, kita hidupi. Kalau kita membaca kitab suci, apalagi kalau kitab suci itu menyentuh hati kita. Misalnya sebagai contoh, orang sering mengutip, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sabda ini berbicara kepada kita, menyentuh, menjamah kita, karena kita mengalami situasi yang mungkin sama, mungkin mirip. Kita diteguhkan, kita dikuatkan. Tetapi seringkali sabda itu juga menuntut dari kita suatu penghayatan. Apakah kita datang kepada Yesus? Apakah kita percaya 100% kepada Yesus, bahwa Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan? Nah, itu seringkali menjadi pahit karena kita sendiri tidak berjuang untuk menghayatinya, menjalankannya dalam diri kita sendiri. Dan itu harus kemudian kita berjuang mengalahkan ego kita. Seperti Yesus mengatakan, cintailah musuh-musuhmu. Tidak segampang itu. Cintai orang yang bukan musuh kita, itu pun sulit. Apalagi mencintai musuh. Nah, itu pahitnya di situ. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita orang Katolik jujur seringkali mengeluh, ada yang mengatakan Romo sulit sekali membaca kitab suci. Ya, tidak kita mengerti. Ya, ada semacam keengganan, semacam ketidakmauan, semacam kemalasan. Ya. Berapa banyak kita orang Katolik yang membaca kitab suci setiap hari, merenungkannya. Sekarang sudah mulai banyak, ya, sudah mulai saya yakin banyak dengan berbagai macam renungan-renungan, dari berbagai macam kutipan-kutipan, dan macam penyajian-penyajian, orang semakin mengerti dan mudah memahami. Tetapi seringkali kita pribadi bertanya, apakah aku semakin mencintai kitab suci, mengasihi kitab suci? Ya. Apakah kitab suci itu kubaca pribadi menjadi greget ketika aku membaca, merenungkan, ketika sabda itu berbicara dalam hatiku? Ya. Dan kalau mau jujur kita lihat, sabda Allah itu bukan hanya sabda kata-kata, tetapi sabda Allah itu adalah Yesus sendiri. Ketika kita membaca itu, kita berbicara menerima Yesus, memahami Yesus, pribadi Yesus. Sabda menjadi manusia, sabda Allah itu menjadi manusia. Jadi mewujud manusia, maka sebetulnya dengan membaca itu kita berdialog, bergaul, berakrab dengan Yesus.
Dan untuk terjadi pembaharuan hidup manusia, pertobatan manusia tidak bisa tidak kecuali kalau kita sungguh-sungguh mencintai, memahami, memasuki kitab suci. Ya. Itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan mungkin kita juga harus mengatakan bisa saja bahwa kita tidak mau bertobat atau kita belum bertobat. Ya. Karena itu kita tidak terlalu mencintai kitab suci. Ya. Atau kita ya sudahlah, kita tahu begitu saja, tetapi apakah saya mendalami ya, kitab suci, membaca kitab suci dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, dibaca, diulang, diresapkan. Demikian saudaraku yang terkasih. Ya, jadi dan bagi saudara kita yang lain, tetangga kita, mereka lebih dalam tanda petik bahwa kitab suci itu karena mereka anggap itu dari Tuhan, dari surga, dari segala macam, sehingga yang jatuh kepada kita. Yang demikian juga saudara kita yang Kristen yang lebih melihat sabda itu sebagai makanan mereka yang paling besar. Kita ini seringkali karena terlalu rasionalis, ya, hanya terpaku kepada kepala. Ya, tentu saja ini tidak, penilaian ini tidak selalu seluruhnya benar. Tapi sekali lagi saudara, tanda kedewasaan kita adalah ketika kita mencintai sabda Allah. Tanda bahwa kita mau bertobat, kita harus berani membaca kitab suci. Saya sebagai imam, ya, ketika menjadi frater juga berapa banyak saya membaca pribadi secara mendalam. Dan Anda kalau tahu ruah itu adalah buah dari permenungan saya, pergulatan saya ketika saya mencoba mencintai kitab suci. Dan saya ingin apa yang saya alami itu juga dibagikan orang mengalami itu, membaca kitab suci itu. Setiap hari dengan gampang, dengan mudah, tentu saja ya, harus membuka kitab suci sendiri. Saya juga seringkali membuka kitab suci sendiri sebelum membaca teks ya, ruah itu. Tapi ketika Anda membaca itu saja sudah cukup bagus. Ya, Anda renungkan, Anda coret, Anda stabilo, Anda direnungkan apa arti makna sabda Allah. Ya, seperti misalnya Injil hari ini. Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengusir para pedagang, para penyamun di bait Allah. Rumah doa. Sinagoga, bait Allah adalah rumah doa. Jangan kau jadikan tempat perdagangan, tempat sarang penyamun. Yesus marah besar. Yesus menunjukkan bahwa bait Allah tempat Tuhan hadir, tinggal, dan kita berdialog, bertemu dengan Dia. Jadi lalu kita coba renungkan apa maknanya itu bagi kita. Hatiku adalah sabda Allah. Sabda, apakah aku seringkali datang ke gereja bersama-sama umat, mendengarkan firman, bergaul, mengalami Allah di sana dalam sakramen, berbagai macam sakramen, pengalaman akan Allah di sana, perjumpaan dengan Allah di situ. Lalu setelah kita membaca sabda Allah bahwa bait Allah adalah hatiku adalah bait Allah, lalu apa maknanya? Yesus, apa itu maknanya bagiku sekarang? Jadi Santa Teresa dari Avila mengadakan pembaharuan di dalam Urdu Karmel, ya, justru mengajak kita untuk bergaul akrab dengan kitab suci. Dia selalu membayangkan ketika membaca kitab suci, bayangkanlah Anda berbicara dengan seperti Yesus bersama wanita Samaria yang berada di sumur Yakub itu, ya. Lalu dengan ada dialog antara Yesus dengan wanita itu, dan Yesus mengatakan, di mana suamimu? Suamiku tidak ada lagi. Iya, karena ini bukan suamimu. Jadi Yesus membongkar ilusi-ilusi kebohongan-kebohongan dalam diri kita lewat sabda itu. Dan si wanita itu dengan senangnya dibimbing, dituntun oleh Yesus, ya. Dari satu ketahuan dituntun oleh Yesus sampai sehingga dia mengerti ternyata, oh inilah kalau engkau tahu siapa yang berbicara dengan engkau, dia berjumpa dengan Yesus. Saudaraku yang terkasih, mari saya menduga ada sesuatu yang harus kita paksa, harus kita dorong karena keengganan kita, kemalasan kita untuk membaca kitab suci. Mungkin juga ini dipengaruhi oleh kuasa kegelapan yang tidak ingin kita bertobat, membaharui hidup kita. Kita menjadi malas, ya.
Ini juga suatu dorongan-dorongan yang harus kita lawan. Ya mungkin tidak selalu dengan dorongan iblis, suatu kegelapan, tetapi juga dorongan kemalasan kita. Kenapa kita malas? Karena kemalasan itu adalah salah satu dari dosa utama. Jadi kita harus melawannya, kita harus melawan ya. Meskipun tidak tahu, meskipun tidak mengerti, tapi kita melawan untuk membaca, merenungkan, untuk diam sekali dua kali membaca ulang, terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Tuhan, jadikanlah hatiku bait-Mu yang kudus. Dan itu kita ulang, rema itu, satu kalimat itu, bait Allah, bait Allah. Hari ini 100 kali, bait Allah, hatiku bait Allah. Terus bait Allah, bait Allah, bait Allah. Sehingga sabda itu menjadi meresap, mengubah, dan membongkar ya. Surat Ibrani katakan sabda itu seperti pedang bermata dua, menembus ke jantung hati kita, ke akar-akar dosa hidup kita. Saudara, semoga Anda dan saya semakin mencintai sabda Allah, membuka kitab suci setiap hari ya, merenungkannya, membacanya dan membacanya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan melindungi Anda, menguatkan Anda dan membawa Anda, kita semua untuk mencintai sabda Allah, kitab suci Allah yang berbicara, dan Yesus yang menjadi manusia. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.